Masya Allah. Afwan Ustadz, saya afwanin. Ana mau bertanya mengenai tentang hafalan Quran. Kalau sudah mengenai jangan pakai tentang lagi, ya. Ana dulu mondok di pondok tahfidz. Nah, pondoknya itu mempunyai metode tersendiri. Memang biasanya begitu. Setiap guru, syekh punya thariqah, metode khusus biasanya sesuai dengan sanad dia mendapatkan, cara dia menghafal itu. Macam-macam. Bahkan antum kalau sekarang pada seorang syekh talaqi, nanti pindah syekh lain, diulang dari awal tuh. Saya ke Libya di sini sudah menghafal. Nyampe ke sana diulang dari Fatihah lagi. Diulang lagi. Datang jauh-jauh pakai taksi. Udah sampai gurunya dapat masuk. Saya sih masih alhamdulillah, masih untung. Al-Baqarah masih dapat sampai 3-4 ayat tuh. Baca hasbuk. Ada yang baru ta'awudz bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Al-Fatihah, hasbuk. Cukup ya nak, pulang besok sini lagi. Antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Ada Syekh Mukri, ya, pembaca yang mengecek hafalan. Datang antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Baru ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup, besok sini lagi ya. Saya tanya, datang lagi enggak? Enggak tuh. Ya. Berbahagia kalau ada yang begitu. Sebab biasanya guru yang hebat tidak langsung memberi banyak, mengecek dulu apa kekurangannya. Kayak antum mau belajar TOEFL kan di bahasa Inggris, kan dicek dulu ya, diidentifikasi. Nah, guru itu melihat kekurangannya di mana. Guru yang hebat tuh baru buka mulut dah kelihatan. Ya, Imam Nafi' ya, gurunya Imam Qalun dan Warash. Nafi' al-Madani dari Madinah. Tempo dulu. Secara fisik orang melihatnya tidak biasa. Tinggi, besar, kulit hitam, bibir tebal. Tapi Masya Allah dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengar nggak jelas. Tapi dengan pandangannya bisa melihat bibir seseorang dan tahu kesalahan dari gerakan bibirnya. Dan setiap bicara keluar bau harum di lisannya. Imam Nafi' al-Madani. Dimuliakan dengan Qurannya. Nah, itu guru yang baik seperti itu. Nanti dilihat. Oh, kurangnya si fulan di A, B, C. Begitu datang lagi, gurunya sudah paham. Jadi cepat belajarnya. Makanya kalau antum belajar pada guru yang ketat, berbahagia. Nanti sabar, baru 20 ayat. Kalau sabar sampai 20 ayat di awal, kesananya lebih mudah. Itulah tajwid. Makanya tahsinnya dulu nggak ada, karena ada tajwid. Tajwid itu belajar dengan baik dan benar. Di tahsin itu diperbaiki karena ada yang belum benar. Tasahul, banyak yang dikurangi. Nah, ini gambarannya. Dan metodenya nanti setiap guru ada masing-masing, tergantung riwayat sanad yang dia ambil ke atasnya. Nah, sekarang ini apa metodenya? Kita teruskan dulu. Nah, metodenya itu bin nazar bukan bil ghaib. Jadi setorannya itu berupa angka dan di bawahnya itu artinya. Pertanyaannya, apakah Ana tergolong ahli Quran dan bisakah Ana memakaikan jubah kehormatan untuk kedua orang tua Ana? Begini. Yang pertama, talaqi Quran itu mesti yang standar dulu. Belajar yang betul, lihat mushafnya. Jadi guru bacakan, murid menyimak. Kalau ada mushaf, sambil lihat mushaf. Kalau tidak ada, didengar betul. Nanti biasanya setelah itu guru meminta untuk bacakan. Baca, guru dengar. Nanti dari bacaan itu guru benarkan. Diberikan keluarnya dari sini nih hurufnya. Misal ta, nih di sini nih, ta. Sifat hurufnya begini. Kadang-kadang dibetulkan nih, pegang lidahnya sedikit, gigit sedikit, ta. Nah, metode yang seperti itu talaqi namanya. Quran itu harus begitu. Untuk memastikan benar bacaan Quran itu tersambung pada bacaannya Rasulullah SAW. Menghormati firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa biasa. Nah, itu yang dasar yang pertama. Makanya menghafal Quran itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, mesti ada guru. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu di gharib muskilah. Alaihi dibaca alaihu. Kapan baca ana panjang, ana pendek. Ya. Kalau sudah lancar, silahkan. Misal, ingin menajamkan ingatan. Di At-Taisir ada
kita ada At-Taisir Learning Center. Ada tahap kedua, langkah kedua. Kalau sudah yang pertama lancar, yang mengerti, tahu bacaan, bisa baca, bisa menghafal, nanti pindah ke angka. Ada petanya. Jadi murojaahnya pakai angka aja. Ya, 7 misalnya, 8, 9, 10, acak, 15. Sampai nanti kita merasakan dekat dengan angka karena paling mudah ya untuk diketahui. Misal, tuh Quran peci nomor berapa tuh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berarti nomor 7. Ya kan? Anak ada berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Apakah berniat poligami? Shadaqallahul azim. Balik. Saya ngecek anak-anak pakai angka. Kita Al-Baqarah ya. Nomor sekian. Kanan atau kiri, atas atau bawah dan sebagainya. Itu bukan ingin menunjukkan hebat atau tidak, bukan. Tapi ingin mengecek penguasaan peta Quran. Yang kalau butuh cepat diakses. Itu maksudnya. Yang kedua bisa membedakan standar mushaf. Jadi kalau menghafal itu satu mushaf jangan ganti-ganti dulu. Nanti ada yang 15 baris, ada yang 18 baris, ada yang 20 baris. Beda-beda. Jadi kalau paham seperti tadi, mengerti, oh yang ini yang 15 baris, posisinya pasti di kanan atas. Yang 18 kadang dia akan pindah ke kiri. Yang ininya ada yang ke tengah bawah. Itu mengerti nanti. Jadi kalau membutuhkan sesuatu, Anda misalnya mahasiswa dapat tugas, bikin skripsi, ada dalil Qur'annya, cepat Anda aksesnya. Untuk memastikan bukan mushaf. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalaupun Anda ingin menggunakan metode menggunakan angka dan sebagainya, jangan lompat. Jangan tiba-tiba menghafal Quran langsung lihat nomor, tidak. Mesti diurutkan seperti awalnya. Paham? Apakah bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua? Pertama bergantung niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama di Kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari. Amal itu bergantung pada niatnya. Yang dengan niat itu dia akan diapresiasi oleh Allah. Maaf ibu dan bapak, Anda yang menyekolahkan anaknya di pesantren Quran, niatnya apa tuh? Kalau niatnya untuk dunia, Allah kasih dunia. Ada nanti akan ditemukan. Hanya untuk dikesankan anak saya sudah hafid. Hanya untuk membangun kesan bahwa saya pun anaknya sekolah di sekolah Islam. Hanya untuk tampil-tampilan sebagai penghafal Quran, bangga-banggaan. Perbaiki niatnya. Niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Antum pun yang mahasiswa menghafal Quran, apa motifnya? Jangan dikira semua motifnya akan sama. Ada yang untuk mendapatkan jodoh, menarik perhatian dari lawan jenisnya. Akhwat incarannya tuh ikut halaqah Quran. Maka dia siapkan dirinya untuk memburu akhwat itu. Bukan Qurannya. Nah, maka dia mendapatkan hasil buruannya. Apa yang diburu itu yang didapatkan. Tapi kalau Anda niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemberiannya pun bersumber dari Allah. Bagaimana Allah memberikan penghargaan, apresiasi pada penghafal Quran? Pertama, Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Orang ini sebelum masuk surga diperintahkan oleh Allah untuk mengenakan jubah terbaik dulu, jubah kehormatan. Di jubahnya jubah penghafal Quran. Ya. Kemudian yang kedua dipakaikan gelang-gelang emas yang indah. Belum masuk surga. Yang ketiga hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Qurannya memohon kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah, hiasi ia dengan tambahan yang lain. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Makanya anak-anak wisuda sekarang di pesantren sekolah Quran suka pakaikan mahkota ya. Ya. Nah, nanti setelah itu diperintahkan lagi, bapak ibunya dipanggil. Sepanjang bapak ibunya beriman dan beramal soleh.
Nanti diperintahkan anak itu memakaikan mahkota di kepala bapak ibunya. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Pindah ke Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Diminta anak itu menggandeng bapak ibunya masuk ke surga. Allahu Akbar. Dapat syafaat dari anaknya. Allah yang tetapkan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kata Allah, hei fulan, masuk surga lewat surga Aden, tapi sebelum masuk gandeng dulu bapakmu, ibumu. Nih, ini orang tua hebat yang dengan sabar menyekolahkan engkau ke tempat tertentu sampai menjadi penghafal Quran yang benar. Wa azwajihim, kalau di dunianya dia sudah menikah, artinya yang sudah menikah pun selalu ada kesempatan menghafal Quran. Jangan khususkan penghafal Quran bagi yang di pondok saja. Ya, bagi Anda yang bekerja di birokrasi, apa nggak bisa sambil berangkat sehari satu ayat? Masa kerja Anda berapa? 20 tahun? Hah? 30 tahun? Kalau antum membiasakan sehari berangkat, sehari seayat, jangan nggak usah banyak-banyak. Dan konsisten nggak usah tambah, satu ayat sehari aja. Demi Allah saya katakan, pensiun hatam Quran 30 juz. Satu ayat aja nggak usah dipaksa. Berangkat satu ayat, sambil jalan, nanti pulang di murajaah, malam sebelum tidur satu ayat itu lagi. Itu aja konsisten. Satu ayat kan nggak banyak. Alif Lam Mim, Nun, Yasin, Toha. Ya. Setiap hari seayat gitu. Itu begitu antum pensiun, udah hatam Quran 30 juz. Dunia dapat uang pensiun, akhirat dapat tabungan akhirat. Antum nih yang mahasiswa nih, yang lagi belajar di kampus-kampus, nih yang ada di Bandung, sekitaran Bandung. Kenapa nggak antum punya visi di wisuda sekaligus hatam Quran 30 juz? Bisa itu. Kalau antum membiasakan satu halaman sehari itu, dibiasakan begitu, itu 2 tahun selesai. Kalau mau santai setengahnya, 4 tahun selesai. Jadi sambil santai ngerjain tugas kuliah, lulus 30 juz. Ntar 1 Desember catat tanggalnya. Tempatnya masih di sini. Gratis udah disiapkan tuh. Di ruangan di sini 30.000 dibagikan gratis nanti. Bagi yang mau menjadi ahli Quran. Tanggal 1 catat tanggalnya, hari Kamis, tanggal 1 Desember, malam Aqsa kajiannya di sini. Dan akan datang dari luar, tamu-tamu dari luar negeri. Ahli Quran semua. Ya. Jadi kalau ingin memberikan mahkota, menggandeng orang tua, gandeng pasangan, plus wadhurriyatihim, dan keluarga besar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan diperintahkan semua malaikat berdiri di depan pintu surga menyambut mereka semua, mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya karena sabar saat di dunia. Jadi ucapan selamat malaikat pertama kali itu sabar. Sabar ya, dari sekarang belajar. Sabar baca 1 ayat 1 hari. Sabar 1 halaman sehari. Nanti ada hasilnya. Ada manfaatnya sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Ya. Apakah sanadnya tersambung pada Rasulullah bergantung nanti. Nanti sanad itu ada yang formal. Yang formal itu kalau selesai ngambil sanad. Nanti ada yang riwayatnya tersambung ke Nabi. Ya. Ada yang semi formal. Tidak mengambil sanad secara formal, ada ijazahnya. Tapi bacaannya didengar oleh syekh, dibenarkan sampai selesai 30 juz. Jelas? Nah itu 2 itu. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah.